Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali menggeledah rumah tersangka pengedar sabu-sabu di Jalan Taman Pancing Timur, Denpasar. Polisi saat ini masih memeriksa saksi kasus penembakan 2 warga negara Australia di salah satu villa di Badung. Warga Temesi Gianyar menolak wacana tempat pembuangan sampah dari wilayah lain di desanya. Saat ini berkembang wacana sampah dari Denpasar, Badung, dan Tabanan akan ditampung di tempat pembuangan akhir atau TPA Temesi Gianyar. Namun warga desa Temesi menolak wacana tersebut karena khawatir lingkungan tercemar. Selama ini TPA Temesi hanya untuk menampung sampah dari Kabupaten Gianyar dan berimbas buruk terhadap lingkungan desa Temesi dan sekitarnya. Selain bau busuk dan lalat pada musim hujan, warga khawatir permukiman mereka terbakar. Selain itu, armada angkutan sampah juga akan menambah lalu lintas semakin padat dan mempercepat kerusakan jalan. Dan sekarang kalau sudah saya sendiri anggap bagus seperti ini, sekarang ditambah dengan sampah Denpasar, sampah Tabanan yang di luar Gianyar, kayaknya sih menurut logika saya sendiri ya, ini pasti dalam hitungan beberapa bulan aja udah overload lagi. Dan bahkan kan perlu peningkatan ini lagi, lahan pasti perlu ditambah lagi. Sedangkan kita lahan masyarakat pada komplain, petani di sekitarnya kan sudah komplain sebenarnya. Imbas buruk juga dirasakan petani. Mereka khawatir rembesan dari cairan tumpukan sampah bisa mengganggu pertumbuhan padi dan mempengaruhi hasil panen. Kalau masalah dampak, Pak, terutama dampak lingkungan, pertama ke luar biasa itu pencemaran lingkungan itu masuk ke sawah-sawah yang terdampak itu kurang lebih lah 20-an. Yang kedua, masalah hasil produksi jauh dari yang diharapkan. Kalau kompensasi adalah? Kompensasi sama sekali teman-teman sampai saat ini dari awal adanya TPA itu sama sekali sekian kali usulan. Dan hari ini jadi ke Kramoy menandatangani dan tidak pernah terrealisasi. Kepala Desa dan perangkat Desa Temesi Senin lalu menghadap Gubernur Bali dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali untuk menyampaikan penolakan warga. Mereka berharap pemerintah daerah merespon keinginan warga. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Mengonsumsi ikan sangat bermanfaat bagi anak-anak dan ibu hamil karena kandungan gizi yang tinggi sehingga bisa mencegah stunting. Untuk itu pemerintah Kabupaten Bangli gencar melaksanakan program gerakan memasyarakatkan makan ikan, mengingat Bangli merupakan salah satu daerah penghasil ikan terbesar di Bali. Indeks konsumsi ikan masyarakat terus meningkat. Tahun 2019 indeks konsumsi ikan sekitar 25 per kapita per tahun. Kini hingga akhir tahun 2024 naik menjadi sekitar 59 per kapita per tahun. Angka ini melebihi indeks provinsi dan sedikit di bawah indeks nasional. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan atau PKP Kabupaten Bangli, Iwayan Sarma mengatakan pihaknya akan terus menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat agar bisa mengolah ikan menjadi makanan yang lezat. Makan ikan ini sebagai bagian daripada peningkatan status gizi masyarakat. Gemar ikan ini masuk di 2 program. Itu program yang pertama adalah program yang namanya Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kemudian yang berikutnya masuk juga dalam percepatan penurunan stunting. Nah itu sehingga itu Gemar ikan ini adalah merupakan kegiatan yang sangat strategis sesungguhnya.
Ikan merupakan sumber protein hewan yang berkualitas tinggi dan mengandung asam amino yang dibutuhkan tubuh manusia. Dengan mengonsumsi ikan sebanyak 2 hingga 3 kali per minggu, bisa mencegah stunting atau kondisi pertumbuhan fisik anak yang tidak optimal. Kementerian Kesehatan menyebutkan, prevalensi stunting Indonesia tahun 2024 turun menjadi sekitar 19% di bawah target yang ditetapkan 20%. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Permintaan kerajinan panel kayu suar mulai naik seiring meredanya pandemi COVID-19. Kondisi ini antara lain dirasakan perajin di desa Batu Bulan Kangin, Gianyar. Usaha mereka kini mulai ramai pesanan setelah sepi 2 tahun selama pandemi. Untuk saat ini setelah COVID-19 ini permintaannya meningkat. Ya mungkin kira-kira ada 50% lah Pak. 50%. Ini permintaan dari wisatawan apa Pak yang paling banyak Pak? Kemana Pak? Kalau yang paling banyak kira-kira sih untuk pasar dari Avatar Shop sini. Terus juga ada tamu-tamu luar juga dari luar negeri. Kebanyakan sih dari Amerika, terus dari Prancis juga ada. Ya. Kalau rata-rata dipesan itu berapa Pak jumlah kalau sekali dia pesan Pak? Itu rata-rata kalau kamu asing itu mungkin kira-kira ada 500 pieces. 500 sekali pesan ya? Sekali pesan ya. Kalau di galeri Pak? Kalau di galeri tergantung orderan di galerinya Pak. Mungkin ada 50 pieces atau 100 pieces gitu Pak. Kalau untuk mancanegaranya dia tuh misalnya biasanya dari ukuran terkecil dengan sekitar harga 20.000 mungkin sampai harga 1 jutaan per piecesnya. Pieces ya Pak. Kadang-kadang dia bawa desain sendiri. Kalau yang di galeri berapa Pak harga yang paling dicari? Kalau untuk di galeri dia itu sudah barang itu sudah sering kita jual mungkin dari sekitar harga 10.000 mungkin sampai 1 juta atau lebih sampai 5 juta per piecesnya. Tergantung ukurannya. Ukuran berapa Pak yang paling dicari Pak? Kalau paling mahal sih ukuran yang sampai patung yang sampai 2 meter mungkin sampai harga 15 juta satu piecesnya. Kerajinan ini diminati pembeli dari Bali, Amerika Serikat hingga Perancis. Dalam sebulan perajin bisa menjual puluhan hingga ratusan buah panel kayu. Panel kayu dijual mulai harga Rp20.000 hingga Rp1.000.000 per buah. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar.